Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu Bapa yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru dan mengawali akan seluruh aktivitas dan rencana kita. Mari semua kita melandasinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dan karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Atas kasih dan kemurahan-Mu lah kami boleh diperkenankan oleh Tuhan menikmati indahnya hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, maka kami akan selalu melihat dan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan memberlakukan sabda-Mu ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini dari Yohanes pasal 5, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Demikianlah sabda Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dijawab dengan tenang. Dijawab dengan tenang. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Saudara, jika seseorang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar, itu berarti fitnah, dan tentu kita akan memberi reaksi. Karena memang tidak ada orang yang rela menerima fitnah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Demikian ungkapan yang sering kita dengar. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat gambaran orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh Yesus karena dua tuduhan, yaitu melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 18 bacaan sebelum bacaan kita, Tuhan Yesus sama sekali tidak menampakkan reaksi kemarahan terhadap tuduhan tersebut.
Sebaliknya, Yesus menjawab dengan amat tenang. Dia menjelaskan tentang misteri kesatuan Bapa dengan anak. Karena kesatuan itu sehingga anak tidak dapat mengerjakan sesuatu yang tidak berasal dari Bapa. Bapa mengasihi anak, sehingga anak memiliki segala sesuatu yang dimiliki Bapa, dan anak dimungkinkan melakukan semua yang dilakukan oleh Bapa. Sungguh suatu jawaban yang berwibawa. Jika kita membaca sampai selesai bacaan kita, memang tidak dimunculkan lagi bagaimana reaksi orang-orang Yahudi. Tetapi memang jawaban Tuhan Yesus yang amat tenang itu minimal telah meredam orang-orang Yahudi yang hampir saja melampiaskan kemarahan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kita menghadapi setiap situasi dengan tenang. Serumit apapun masalah, apabila dihadapi dengan tenang, kita akan menemukan jalan keluar. Sebaliknya, apabila dihadapi dengan emosional, justru masalah bisa semakin rumit. Jadi, jika ada tuduhan, cobalah menjawab dengan tenang. Semoga jawaban itu adalah solusi yang tepat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ketenangan dan kedamaian sejati hanyalah dari Engkau. Dan ketika kami hidup melekat dengan Engkau, ketenangan itu akan mewujud dan terpancar lewat setiap tindakan kami, tutur kata kami, pikiran kami, sehingga lewat kehadiran kami memberikan ketenangan dan keteduhan bagi sesama kami di lingkungan kami masing-masing. Bersyukurlah kami Tuhan, di pagi hari ini kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus memberlakukan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami masing-masing, anak-anak, cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang berada di tempat-tempat lain, karena tanggung jawab, dan juga di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Berkenanlah Engkau memberkati kami semua, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, umur panjang, sehingga dalam menjalani hidup ini, kami terus berpaut hanya kepadamu, Sang Empunya hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak kami, dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku sekolah, dalam pekerjaan mereka, kami yakin Tuhan senantiasa mengasihi mereka semua. Kami bersyukur Tuhan bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun atau menikmati berkat Tuhan yang lain, baik itu kelahiran anak, lulus ujian, sembuh dari sakit, naik pangkat, ataupun ulang tahun pernikahan, atau berkat-berkat yang lain. Tuhan, sempurnakanlah sukacita dan kebahagiaan saudara-saudara kami ini. Dan dalam menjalani hidup mereka masing-masing, biarlah nama-Mu yang terus dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah. Kami menopang dalam doa Tuhan bagi saudara-saudara kami ini, juga hamba-Mu Bapak Pendeta Antoni Sura, yang saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh dan sementara dirawat di pastori. Kami berdoa Tuhan, Engkau menguatkan hamba-Mu Bapak Pendeta dalam menjalani akan pengobatan atau perawatan di rumah. Dan Tuhan, nyatakanlah pemulihan bagi hamba-Mu, waktu yang indah, waktu yang Tuhan tentukan sendiri, sehingga Bapak Pendeta Antoni boleh kembali sehat, kembali pulih, dan melanjutkan tanggung jawab pelayanan menggembalakan umat Tuhan di Jemaat Silo Campagaya. Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami
rencana-rencana kami, kerinduan-kerinduan kami, semuanya kami letakkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa dan seruan kami seturut dengan waktu-Mu yang indah bagi kami. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas dan pelayanan kami. Biarlah selalu kami baktikan dengan penuh ketulusan hati dan dalam ketertundukan di bawah kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, syafaat, permohonan, dan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan tetaplah kita menjaga kesehatan.